Saya punya solusinya untuk stang fat bar tapi tanpa harus pakai peninggi racer. Hasil akhirnya biar kayak begini nih. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian lagi ada di channel saya Dimas Cimol. Nah, jadi sekarang saya lagi mau ngebahas nih stang motor saya teman-teman. Karena saya sampai harus ganti stang 3 kali teman-teman buat motor saya ini. Motor saya ini adalah Yamaha XSR 155. Dan memang untuk Yamaha XSR 155 ini menurut saya kelemahannya adalah berada di stangnya nih atau kemudinya. Banyak sekali pengguna XSR yang mengeluhkan untuk hal ini. Di video kali ini saya akan tunjukkan ke teman-teman pengalaman saya dengan 3 stang yang ada di sini. Saya sampai harus ganti stang 3 kali. Istri sampai ngomel ya kan, sampai nanyain kenapa sih motor satu aja stangnya sampai ganti 3 kali gitu kan. Dan nanti di terakhir video ini saya akan menunjukkan stang nih yang menurut saya paling cocok buat saya, yang paling pas buat saya untuk berkendara dengan Yamaha XSR 155 ini. Oke, jadi yang pertama di paling depan ini adalah stang orinya Yamaha XSR 155. Untuk stang ini memang jadi keluhan saya sih teman-teman, apalagi badan saya yang cuma setinggi 167 cm. Itu tuh ketika berkendara terasa sekali membungkuk teman-teman. Dan di ujung tangan ini itu terasa pegel banget kalau kita udah jalan yang agak jauh nih, mungkin sekitar 1 jam atau mungkin setengah jam aja udah kerasa pegel gitu. Nah kayak gini teman-teman untuk stang original dari Yamaha XSR 155. Jadi dia datar teman-teman, ini melengkungnya sedikit kemudian datar, jadi di tangan tuh gimana ya, pendek jadi membungkuk gitu kitanya, pegel di sininya, pegel di belakang, pegel di tengahnya juga pegel gitu. Jadi buat saya yang setinggi 167 cm tuh kurang nyaman gitu. Nah akhirnya saya review, kemudian saya cari tahu stang apa yang enak gitu kan. Ini ada kedua nih, pilihan kedua saya coba mengganti dengan stang original punyanya Yamaha Bison teman-teman. Nah sebenarnya untuk stang Bison ini dengan yang stang original, lengkungan di bagian stangnya ini, di racernya itu sebenarnya nggak begitu beda jauh teman-teman. Ini masih sama, pendek. Nah cuman bedanya yang bagian sini nih, ke arah gas ini, dia agak sedikit melengkung ke dalam. Ini, dia agak sedikit melengkung ke dalam. Gini jadinya. Nah ini sudah sedikit agak lebih tinggi. Awal-awal enak gitu ya, cuma lama-lama pada saat jalan mungkin sekitar 2 jam gitu agak kerasa pegel di bagian ujung tangan nih teman-teman. Karena dia miring ke dalam ya, jadi kan tangan mungkin agak seperti ini ya. Nah itu kan gak nyaman banget gitu. Nah ini dulu saya beli sekitar 80 ribuan atau nggak nyampe 100 ribu lah, saya lupa. Ini nggak nyampe 100 ribu. Ini original saya beli di dealer Yamaha-nya. Saya pada saat servis kalian saya coba pesen untuk stangnya gitu. Cuman ini pegel banget di sininya. Kemudian saya cari tahu lagi. Nah akhirnya ini nih stang yang ketiga. Saya ganti pakai stang tracker teman-teman. Ini stang trackernya banyak sih dijual di online. Sebenarnya stang ini enak karena dia lebih tinggi. Di sininya lebih tinggi ya kan, teman-teman juga bisa lihat dibandingkan dengan yang punyanya Bison dan juga punyanya yang original XSR, itu stang ini lebih tinggi teman-teman. Nih jadi berkendara tuh enak, badannya kita bisa tegap karena dia lebih tinggi kan. Terus ada ini nih teman-teman, ada besi di tengahnya nih, jadi dia kerasa lebih stabil gitu. Ini saya pakai lumayan lama, ini paling lama saya. Untuk yang ini saya paling baru berapa ya, 2 minggu pakai saya ganti ke stang Yamaha Bison. Stang ini saya pakai kurang lebih 1 bulan yang Bison ini, terus saya kerasa nggak nyaman, akhirnya ganti lagi nih. Nah ini saya pakai kurang lebih berarti ada kali 6 bulan ya, 7 bulan gitu. Nah untuk gimana setelah aplikasi dipakainya nih, teman-teman bisa lihat di sini ya. Banyak yang menanyakan ke Instagram saya. Teman-teman juga bisa follow Instagram saya @dimascimol. Nah, tapi lama-kelamaan nih saya bawa motor dengan stang ini jalan jauh gitu ya. Mulai kerasa nih nggak enaknya. Yang pertama, stang ini karena mungkin bahannya ya tipis. Bahannya menurut saya ini tipis banget. Jadi kalau pas jalan bergeronjal itu tuh kerasa banget getarannya teman-teman. Jadi sini kayak semutan gitu rasanya akhirnya.
di tangan kita. Pernah kan kalau teman-teman lagi berkendara terus sering ngeliatin jalan yang nggak rata gitu kan, terus akhirnya jadi semutan gitu karena stangnya bergetar. Nah ini saya ngerasa nggak nyaman gitu. Akhirnya saya searching gitu kan, terus saya tanya-tanya ke bengkel sono sini gimana biar motor saya itu bisa kelihatan lebih kokoh gitu di sisi kemudinya. Salah satu pilihannya adalah stang fat bar. Cuman untuk stang fat bar itu kita kan harus ada seperti peninggi riser ya, karena kan untuk lingkaran ini, diameternya ini dengan stang fat bar itu kan berbeda ya. Untuk yang originalnya XSR dengan stang fat bar itu berbeda. Jadi kalau kita tambahkan dengan peninggi itu, yang riser itu untuk stang fat bar itu menurut saya nggak rapi teman-teman. Nah nggak rapi kayak gini kan, jadi agak aneh aja gitu. Akhirnya saya cari tahu lagi, tanya bengkel sana sini. Nah, saya punya solusinya untuk stang fat bar tapi tanpa harus pakai peninggi riser. Hasil akhirnya biar kayak begini nih. Ada baiknya teman-teman buat subscribe channel saya dulu biar saya bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi buat teman-teman. Oke, sekarang saya tunjukkan gimana caranya. Jadi kuncinya biar teman-teman bisa pasang stang fat bar ke Yamaha XSR 155 tanpa harus menggunakan peninggi riser itu, teman-teman harus beli riser dari KLX BF teman-teman. Nah, yang sebelah kanan ini adalah punyanya Yamaha XSR 155. Teman-teman bisa lihat nih. Cuman memang risernya punya KLX BF harus kita modifikasi. Nah, jadi ini riser punya Yamaha XSR 155 di mana untuk bautnya ini dia ukuran 10 mm teman-teman. Gitu. Jadi untuk yang KLX BF itu sebenarnya aslinya adalah 12 mm. Jadi kita harus samakan teman-teman, lingkar bautnya itu harus kita samakan dengan punya Yamaha XSR 155 yaitu 10 mm. Nah kita juga harus memotong nih teman-teman, kita harus menyamakan dulu panjangnya juga. Nah kita emang harus bawa dulu ke tukang bubut teman-teman, jadi sampai akhirnya sama nih kayak gini. Setelah riser KLX BF ini kita bubut bagian as bautnya itu tadi menjadi 10 mm sama dengan Yamaha XSR 155, hasilnya akan seperti ini teman-teman, kanan dan kirinya sama ya. Kalau tadi sudah dibubut, kita langsung pasangkan aja ke bagian as stang ya, ke riser, dudukan risernya. Nah akan menempel seperti itu teman-teman, jadi rapi, nggak perlu pakai peninggi stang, dia terlihat rapi. Untuk pemasangannya juga teman-teman nggak perlu melepas lampu di depannya atau speedometer, jadi bisa langsung cuman melepas stangnya aja, bisa langsung tinggal dibaut dari sini teman-teman. Nah untuk bagian baut atasnya, penutup risernya teman-teman bisa menggunakan juga punya Yamaha XSR 155, jadi nggak perlu ganti dan nggak perlu beli lagi. Oke, terus stang fat bar. Nah ini yang saya beli adalah stang fat bar twin well ya. Kita bisa pasangkan langsung karena ukurannya memang riser KLX BF ini memang sudah untuk stang fat bar teman-teman. Nah ini saya pakai stang fat bar yang twin well. Nah tutup bautnya ini, untuk tutup risernya ini teman-teman bisa menggunakan yang sudah bawaannya dari Yamaha XSR 155. Jadi teman-teman nggak perlu beli lagi, tinggal pasang saja. Ini untuk posisi berkendaranya kurang lebih teman-teman. Setelah kita pasangkan riser ini tadi, KLX BF dan stang fat bar twin wall. Nah dengan tinggi saya sekitar 167 cm teman-teman. Nah teman-teman bisa sesuaikan sih, akan lebih turun atau mungkin lebih naik gitu ya, sesuai dengan teman-teman pinginnya kayak gimana. Nah setelah dipasangkan hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi terlihat rapi, tidak terlihat saling menumpuk gitu ya untuk riser peningginya. Kemudian untuk kabel koplingnya juga teman-teman nggak perlu ganti, pakai bawaan Yamaha XSR 155 juga masih bisa, cuman memang harus jalurnya dipindahkan, tidak seperti jalur awalnya. Cuman untuk berkendara masih aman teman-teman, jadi nggak perlu ganti, teman-teman nggak perlu khawatir untuk ganti kabel koplingnya.
Cuman karena saya ingin cari amannya, saya ganti kabel koplingnya menggunakan kabel kopling WR155 karena memang dia lebih panjang ya untuk motor trail. Nah, jadi saya lebih leluasa dan untuk jalur koplingnya bisa kembali lagi ke jalur awal. Dan juga untuk balancernya ini yang bawaan XSR 155 tidak bisa lagi digunakan karena stangnya lebih gede. Jadi saya beli untuk yang aftermarketnya. Jadi gimana teman-teman? Sudah ngeliat kan tadi gimana caranya pasang stang fat bar ke motor Yamaha XSR 155 biar terlihat lebih gagah ya kan. Nah, dengan stang ini teman-teman, nih yang bentuknya kayak begini nih, saya kelihatan lebih cocok nih teman-teman. Menurut saya ini jadi lebih gagah teman-teman, tapi kembali lagi ke selera teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman mau tanya lebih detail, teman-teman bisa DM langsung ke Instagram saya, follow ke @dimascimol. Teman-teman bisa DM langsung ke situ, atau mungkin teman-teman, "Bang, minta tolong dong, gua mau nih kayak gini," gitu kan. Minta tolong dong dibuatin atau gimana, bisa. Teman-teman bisa kontak ke saya, nanti akan saya bantu teman-teman, atau mungkin membuat sendiri juga boleh. Nanti saya kasih informasi yang lebih jelas melalui DM atau mungkin komen ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe channel saya kalau memang informasi ini bermanfaat buat teman-teman, dan dukung channel saya biar saya bisa memberikan informasi yang lebih lagi mengenai Yamaha XSR 155 ini atau informasi yang lainnya. Oke, sehat selalu buat teman-teman di rumah semuanya. Bye.